Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 188. Hari hujan pun tiba. Awalnya, itu hanya peredupan langit sampai gerimis ringan turun. Tidak lama kemudian, awan gelap bergegas maju sampai mereka berkumpul menjadi massa hitam besar, melayang di udara. Hujan turun dengan intensitas yang lebih besar, menciptakan sungai-sungai kecil di bumi. Langit segera menjadi gelap, seolah malam langsung turun. Seseorang tidak dapat melihat jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan. Pada kenyataannya, seharusnya masih siang hari. Dunia gelap gulita, dan hujan turun dengan deras. Hong-hong! Langit berguncang, dan ular emas memenuhi atmosfer, menerangi langit yang gelap gulita. Mereka menyebarkan pancarannya saat hujan deras mengguyur, dunia ini sedang dibanjiri oleh air. Saat itu musim hujan, jadi kemunculan badai petir yang tiba-tiba bukanlah hal yang aneh. Namun, ketika disertai dengan petir yang menakutkan, itu cukup mengejutkan. Di dalam gurun besar, segala jenis burung ganas dan binatang buas pergi mengasingkan diri karena takut bertemu bencana. Ini karena jika beberapa makhluk cerdas menjadi terlalu menantang surga, mereka dapat menyebabkan petir pada diri mereka sendiri yang menghancurkan segalanya. Contohnya termasuk pohon petir dan penyihir kuno, contoh ini tidak sedikit. Dua sosok berdiri di dalam tirai hujan 10 li di luar paviliun surga mending, satu besar dan kecil. Saat badai turun, mereka mengenakan jas hujan sambil menatap ke atas. Keduanya justru Myuyan dan si kecil. Mereka sedang menunggu kesempatan. Jika mereka masuk ketika petir yang kuat menyambar, daging mereka akan berubah menjadi abu dan kehilangan segalanya. Mereka harus menunggu sampai badai sedikit mereda. Lebih jauh lagi, guntur cair hanya bisa tercipta pada saat-saat senja dari sambaran petir terakhir. Ini adalah guntur dan kilat asli dari 9 langit. Mereka mewakili kekuatan transenden surga dan bumi, dan sangat sulit untuk ditolak. Dibandingkan dengan listrik yang digunakan oleh makhluk hidup, itu beberapa kali lipat lebih kuat. Akhirnya, hujan mulai reda dan awan petir berhamburan. Baut petir yang menyala-nyala itu tidak lagi ganas, dan mereka akhirnya bisa mencari guntur cair. Inilah saatnya, kata leluhur petir Myuyan. Dia menginjak artefak berharga dan menyeret lelaki kecil itu bersamanya saat mereka bergegas ke langit menuju awan hitam yang bergulir itu. Mereka sedang mencari rahasia yang terkandung di dalam guntur dan cahaya untuk melacak cairan suci ini. Langit gelap, dan listrik di dalam awan hitam berkedip-kedip. Meskipun mereka tidak sekeras sebelumnya, mereka masih sangat menakutkan. Mereka sangat menakutkan ketika mereka jatuh di samping mereka. Cahaya gemuruh yang tiba-tiba membuat orang tidak bisa membuka mata. Saat mereka melihat dari kejauhan, itu membuat kepala mereka mati rasa dan semua bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Si kecil berteriak di tempat, "Saya dikirim ke sini untuk disambar petir. Kenapa aku sangat tidak beruntung?" Berhenti mengatakan sampah. Berusahalah untuk menemukan satu untai kehidupan yang terkandung dalam semua kehancuran ini. Nenek moyang petir ditegur. Pria kecil itu menyedihkan. Dia membuka matanya untuk menatap semua guntur dan kilat yang menakutkan ini. Jantung kecilnya segera mulai berdetak kencang karena dia benar-benar terlalu gugup. Jika dia membuat satu kesalahan, tubuh dan jiwanya akan hancur. Setelah badai petir, awan hitam ini memang mengandung aura kehidupan yang tak terlukiskan yang ada di dalam awan petir ini. Begitu disentuh secara fisik, itu akan menimbulkan kekuatan destruktif. Persepsi dengan hati-hati. Jangan salah, kata Myuyan. Dari kehancuran muncul kehidupan baru, dan dari badai datang perkembangan.
tetesan ki yang baru lahir membuat pria kecil itu melebarkan matanya. Dia akhirnya bisa merasakannya? Jika dia tidak mencapai alam ini, dia tidak akan mampu memahami jenis misteri yang mendalam ini. Namun, meskipun dia bisa merasakannya, dia tidak bisa menangkapnya. Itu di sana. Dia mengarahkan jarinya ke depan. Hong, seberkas guntur yang sangat tebal segera menenggelamkan keduanya. Ah, pria kecil itu berteriak dengan sedih. Bahkan tubuh leluhur petir itu bergoyang keras saat darah menetes dari mulutnya. Dia menahan sebagian besar sambaran petir dan menderita luka berat ketika dia berdiri di depan si kecil. Saya mendapatkannya. Kamu bisa pergi sekarang, kata M. Yuyan. Meskipun mereka menderita cedera, semuanya berjalan lancar. Mereka dapat merasakan untaian kehidupan itu segera setelah mereka naik, jadi itu jauh lebih baik daripada ketika leluhur petir mencoba merasakannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebelumnya, dia menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan hanya satu tetes cairan guntur. Biaya untuk itu tidak terbayangkan. Relatif, hari ini berjalan terlalu lancar. Dia melemparkan pria kecil itu ke bawah dan membiarkannya turun dengan langkahnya sendiri. Kemudian leluhur petir berbalik dan bergegas ke awan, menarik petir yang menyambar. Senior, hati-hati! Si kecil turun menggunakan gunting naga emasnya untuk menopang dirinya sendiri. Dia kemudian memperingatkan dengan suara keras setelah dia cukup jauh. Kamu kembali, teriak M. Yuyan. Rambut dan janggutnya terbentang saat dia menyerang guntur. Dia langsung mengalami serangan berat, dan seluruh tubuhnya mulai menyala dengan lampu listrik. Sangat menakutkan. Hati si kecil bergetar dan tubuhnya melompat. Armor tempur yang disiapkan dengan hati-hati oleh leluhur petir langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Kekuatan dunia memang sangat menakutkan. Seluruh tubuh tetua petir bersinar saat dia melangkah ke guntur. Tubuhnya bergetar tak henti-hentinya di tempat ketika dia dipukul. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi dalam hukum guntur, pemahamannya dalam, jadi dia tidak menolaknya dengan keras. Dia menggunakan teknik gunturnya sendiri untuk mengarahkan listrik ke tempat lain. Namun, guntur dari 9 langit ini memiliki kecerdasan. Itu dengan keras meretas dalam sekejap seperti gelombang laut yang bergelombang, membuat tubuhnya bergetar tanpa henti saat dia jatuh keluar. Ekspresi M. Yuyan berubah saat dia sekali lagi dimasukkan ke dalam pengadilan hidup dan mati ini. Pergi ke guntur dan kilat setara dengan melangkah ke jurang neraka. Ini bukan konfrontasi antara sesama pembudidaya, melainkan menghadapi kekuatan surgawi sejati. Hong! Petir turun dan menyambarnya hingga mulutnya mulai menyemburkan darah segar dan tubuhnya menghitam. Meskipun dia menangani guntur dan kilat setiap hari, menjadi ahli teknik berharga ini tidak cukup. Dia masih tidak mampu menanggung kekuatan surga yang sebenarnya. Guntur itu seperti air terjun yang mengalir deras dari atas, menenggelamkan M. Yuyan di dalamnya. Tubuhnya gemetar, dan mulutnya menyemburkan darah. Armor berharga yang dia kenakan di tubuhnya telah berubah menjadi abu sejak lama, jadi dia harus menanggung rasa sakit yang merusak ini. Senior! Si kecil ketakutan. Ini terlalu sulit, dan gerakan apapun dapat menyebabkan kematian yang mengerikan dan mengakhiri tindakannya. M. Yuyan gigih. Dia mengaktifkan artefak berharganya dan menyerbu ke depan, berteriak saat simbol terjalin di sekelilingnya. Dia ingin memperbaiki lautan guntur ini untuk menangkap satu untai kehidupan untuk mengekstraksi guntur cair ini. Ka'ah! Nenek moyang petir sekali lagi disambar terbang. Tubuhnya compang-camping saat bercak bekas luka bakar muncul di sekujur tubuhnya. Dia terus-menerus terbatuk saat cahaya gemuruh menyembur dari 7 lubangnya. Si kecil tidak bisa lagi menyaksikan ini saat berada di bawah awan. Di dalam guntur, M. Yuyan maju selangkah demi selangkah dan terus-menerus menderita cedera.
itu adalah area kehancuran, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, di hadapan kekuatan surgawi, mereka tampak tidak penting dan tidak berdaya. Dia memaksakan dirinya melalui kesulitan dan bangkit setelah jatuh sekali lagi. Dia mengaktifkan artefaknya yang berharga dan terus maju untuk memperbaiki satu untai kehidupan di sini. Itu, kekuatan hidup yang sangat kuat. Retakan muncul di atas tubuh leluhur petir. Dia terbakar hitam dari atas ke bawah, tetapi matanya mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia melihat sebuah kolam yang berisi kabut beredar di sekitarnya. Kekuatan hidup yang luar biasa berubah menjadi kolam ilahi. Ini bisa melahirkan guntur cair. Hatinya bergetar. Dia belum pernah melihat kolam seperti ini sebelumnya. Hanya ada catatan tentang ini dalam buku-buku kuno. Terakhir kali dia mendapatkan setetes cairan divin adalah hasil dari pemurnian bertahun-tahun. Ah, Mu Yan berteriak keras. Bahunya tertusuk, dan tulangnya hampir terbuka. Darah merah segarnya menetes, lalu segera berubah menjadi hitam. Ini adalah cobaan yang kejam terhadap pria. Setiap langkah ke depan membutuhkan harga yang mahal. Ini menimbulkan kecemasan dan tak tertahankan untuk ditonton. Petir dan guntur bergulung, dan kolam berkabut itu menjadi kabur. Bagian dalamnya berkedip dengan cahaya warna-warni saat helai demi helai kekuatan hidup memenuhi udara. Ini adalah tempat paling berbahaya di dalam guntur. Mu Yan menderita luka berat dan mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya lelah, tetapi dia terus maju. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran dan binasa. Si kecil kewalahan saat dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Jurang guntur terlalu menakutkan, dan itu masih bukan bagian yang paling ganas. Mereka telah memilih kesempatan khusus untuk memasukinya, tapi tetap saja seperti ini. Hal yang menakutkan adalah guntur mengembun dan kilat terjalin, kekuatannya secara bertahap meningkat. Saat-saat ini terasa seperti hari dan tahun, rasanya sangat lama karena ini menyangkut hidup dan mati seseorang. Akhirnya, Mu Yan berjalan di depannya dan mengambil seutas nyawa. Dagingnya mulai terbelah pada saat ini saat tubuhnya yang berlumuran darah jatuh setelah menderita luka yang tak terbayangkan. Si kecil dengan cepat bergegas ke depan dan menangkapnya saat dia jatuh ke bumi. Aliran listrik yang ganas meretas dari belakang dan menyerangnya juga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu listrik, dan dia mengalami rasa sakit yang begitu hebat sehingga dia hampir hancur. Orang harus tahu bahwa ini adalah sisa guntur yang sudah melemah. Cepat, bantu aku memperbaiki guntur cair ini, teriak Mu Yan. Simbol-simbol di dalam dirinya meredup, dan energi esensinya praktis habis, dia tetap sadar hanya dengan satu napas. Di telapak tangannya ada gumpalan kabut ungu yang akan menyebar kapan saja. Si kecil dengan cepat bergerak. Dia mengeluarkan cermin suaninya dan melepaskan guntur yang menahan gas ungu di tempatnya. Kemudian dia memperbaikinya menggunakan semua energinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 batang obat roh untuk diminum Mu Yan untuk memulihkan energinya. Akhirnya, setelah suara Wenglong, Mu Yan dengan keras menahan rasa sakit dan memulihkan sebagian energi esensinya. Dia mulai dengan hati-hati menyaring dan memadatkan gas ungu. Cahaya gemuruh bergemuruh sampai berubah menjadi setetes cairan. Kesuksesan! Dia sangat senang. Dia mengumpulkannya di dalam toples batu giok, dan toples itu segera mulai bersirkulasi dengan kabut ungu, menjadi transparan. Orang bisa merasakan bahwa ada kekuatan hidup yang kuat berfluktuasi di sana. Meskipun hanya setetes kecil cairan, kekuatan hidup dan auranya sangat mengejutkan. Mereka turun ke tanah, dan Mu Yan segera jatuh di sana. Dia bahkan tidak memiliki sedikit energi kehidupan. Luka-lukanya terlalu berat, dan banyak tulangnya terbuka dan terbakar hitam. Senior, kamu baik-baik saja kan? Si kecil khawatir.
Tidak ada salahnya, simpan toples cairan suci ini dengan baik. Meski hanya 1 tetes, nilainya tak ternilai harganya. Ini akan memungkinkan Anda untuk menjadi lebih akrab dengan guntur dan kilat, sehingga manfaatnya terhadap kultivasi sangat bagus, kata M. Yuyan. Pada kenyataannya, selain mengandung kekuatan hidup, guntur cair juga mengandung jumlah energi spiritual yang tak tertandingi yang paling cocok untuk memahami Dao dan membuat terobosan. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkannya? Tidak peduli siapa itu, dia tidak berani menjelajah di dalam guntur untuk mencarinya. Senior, lukamu terlalu berat, ambil cairan ini dengan cepat. Kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Pria kecil itu mendorong cairan suci itu. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Setelah memakan 2 batang obat yang berharga itu, tidak ada yang salah denganku lagi. Saya harap guntur cair ini akan membangun fondasi Anda untuk Dao guntur. Itu tidak bisa disia-siakan. Tidak peduli bagaimana dia membujuk, M. Yuyan tidak akan menggunakannya. Dia memasukkan toples ke tangan si kecil, dan membuatnya segera memperbaikinya untuk memahami misteri guntur. Si kecil tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Dia mengeluarkan anggur iblis kecil untuk diminum M. Yuyan. Ini diseduh dari lebih dari 10 jenis obat roh, itu memiliki efek ilahi, dan bisa menyembuhkan luka. Nenek moyang petir tertawa. Dengan barang-barang ini di sini, dia bisa pulih secara alami. Ini memiliki efek penyembuhan tertinggi. Pria kecil itu duduk bersila untuk mengambil setetes cairan suci ini. Seketika, dia tenggelam oleh kekuatan hidup yang menakjubkan, dan hukum guntur Dao muncul saat simbol berkedip. Hou! Suan emas yang sangat agung berdiri di belakangnya dan meraung. Lapisan kabut ungu menyelimuti binatang buas ini, dan semua sisik di tubuhnya mulai beresonansi, mulai tiba-tiba berubah. Pada akhirnya, Suan emas ini diwarnai dengan lapisan ungu, dan simbol menghiasi tubuhnya. Aura si kecil menguat beberapa kali lipat. Hukum guntur terjalin saat simbol kuno terbentuk, berkembang menjadi bentuk guntur dan kilat yang paling menakutkan dan kuat. Dia duduk di sana bersila selama sehari semalam sampai akhirnya dia membuka matanya. Tiba-tiba, cahaya gemuruh keluar dari tubuhnya. Di belakangnya adalah Suandi mengenakan garis-garis ungu saat meraung ke arah langit. Itu sangat besar, dan banyak lipatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat membuka mulutnya untuk mengaum, suara gemuruh terdengar, dan seberkas kilat terbang keluar, menghubungkan langit dan bumi. Saya hanya bisa menyampaikan hukum guntur ini kepada Anda. Sisanya akan bergantung pada kultivasi Anda sendiri. M. Yuyan menghela nafas. Kultivasi si kecil di sini telah berakhir. Teknik berharga Suani miliknya telah berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini menjadi salah satu kartu trufnya, kekuatannya sangat kuat dan tangguh, mengandung aura kehancuran. Sebuah gunung berapi muncul di depan dan menyedot Suani di dalamnya. Binatang buas itu berubah menjadi simbol karena bergelombang di dalam magma yang bergizi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.